Materi kita kali ini ialah mengenai peningkatan kinerja dan tanggung jawab menurut Islam. Peningkatan kinerja dan tanggung jawab karyawan dalam Islam didasarkan pada etos kerja yang berlandaskan nilai-nilai agama, seperti nilai ikhlas karena Allah SWT, amanah, disiplin, dan kerja keras. Karyawan harus menunaikan tugas dengan jujur, mengutamakan keadilan, dan berupaya semaksimal mungkin sebagai bentuk ibadah dan bertanggung jawab kepada Allah SWT, sehingga hasil kerja akan mendatangkan berkah. Yang pertama, niat ikhlas. Segala pekerjaan harus dilakukan dengan niat yang ikhlas semata-mata untuk mencari ridho Allah SWT, bukan untuk keuntungan duniawi atau pengakuan dari manusia. Yang kedua, amanah dan adil. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, karyawan diperintahkan untuk menunaikan amanah yang diberikan dengan jujur, tanpa korupsi, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Yang ketiga, kerja keras dan produktivitas. Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan. Yang keempat, disiplin dan memanfaatkan waktu. Menjadi disiplin dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan menghindari penundaan merupakan bagian dari etos kerja Islam. Dan yang kelima, tawakal atau berserah diri. Karyawan harus berusaha semaksimal mungkin terlebih dahulu sebelum berserah diri kepada Allah SWT. Dalam dunia kerja yang penuh tantangan, produktivitas menjadi kunci kesuksesan baik bagi individu maupun organisasi. Islam menawarkan kerangka berpikir yang holistik untuk meningkatkan produktivitas melalui pola pikir atau mindset yang sesuai dengan syariah. Pola pikir Islam tidak hanya berfokus pada hasil duniawi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai ibadah, kejujuran, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Apa saja sih pola-pola pikir Islam? Yang pertama, yaitu konsep ihsan dalam bekerja. Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah ihsan, yaitu berbuat baik dengan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Dalam konteks kerja, karyawan dengan pola pikir ihsan akan selalu memberikan yang terbaik sekalipun tidak diawasin atasan. Yang kedua, menghindari gibah dan perilaku merusak produktivitas. Pola pikir Islam juga menekankan pentingnya menjaga etika komunikasi, seperti menghindari gibah dan fitnah yang dapat merusak suasana kerja. Yang ketiga, manajemen waktu ala Nabi SAW. Islam mengajarkan disiplin waktu, sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang membagi waktu dengan efisien antara ibadah, bekerja, dan istirahat. Yang keempat, bersyukur dan menghindari keluh kesah. Pola pikir syukur akan meningkatkan motivasi kerja. Islam mengajarkan bahwa rezeki telah dijamin oleh Allah dan tugas manusia adalah berusaha dengan maksimal tanpa mengeluh. Yang kelima, adil dan amanah dalam tanggung jawab. Islam menekankan keadilan dan amanah dalam setiap pekerjaan. Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang keenam, kerjasama atau ta'awun dan kolaborasi. Islam mendorong umatnya untuk saling membantu dalam kebaikan. Firman Allah, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Yang ketujuh, menjaga kesehatan dan energi. Islam mengajarkan agar umatnya tidak berlebihan. Dan yang kedelapan, tawakal dan evaluasi diri. Setelah berusaha semaksimal mungkin, seorang muslim dianjurkan untuk bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Namun, tawakal harus dibarengi dengan muhasabah atau evaluasi diri untuk terus memperbaiki kinerja. Kesimpulannya, membangun pola pikir Islam dalam bekerja tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mendatangkan keberkahan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ihsan, amanah, syukur, dan kolaborasi, karyawan dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat.
Organisasi yang mendukung pengembangan mindset syariah akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan berkinerja tinggi.